Halo sobat, apakah kamu masih melakukan pengemburan tanah di tanaman durian kamu? Cupu! Karena tanaman durian tidak perlu yang namanya pengemburan tanah. Halo kawan, hari ini saya akan membahas mengenai pengemburan tanah pada tanaman durian. Karena saya melihat banyak sekali kawan-kawan di luar sana yang melakukan pengemburan tanah dengan tujuan salah satunya untuk menjaga kesuburan tanah, selain itu juga untuk menghilangkan gulma di sekitar area tanaman durian kita. Menurut saya, pengemburan tanah itu tidak perlu sama sekali. Nah, apa alasannya? Mari kita bahas di channel ini sampai tuntas. Nah kawan-kawan, ini adalah tanaman durian saya yang umurnya sudah 8 tahun ya, tapi pertumbuhannya kurang bagus karena tidak mendapatkan perawatan sama sekali. Dari kemarin saya sudah melakukan pemupukan kimia tabur ditambah dengan POC. Hasilnya sangat bagus. Selain itu juga saya juga melakukan pruning sampai ke atas ya, karena dari awal sampai sekarang itu tidak pernah di pruning. Terakhir saya pruning sekali. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, untuk pemupukan sudah ada hasilnya kawan-kawan. Ini batangnya sudah mulai pecah-pecah semuanya, yang menunjukkan bahwa batang tanaman durian kita akan membesar gitu. Ini indikator bahwa tanaman durian kita batangnya akan besar, yaitu pecah-pecah seperti ini ya. Jadi kita bisa bersantai, tinggal menyiram-nyiram saja setiap hari. Tanaman durian kita sudah saya pastikan akan subur kalau kondisinya sudah seperti ini. Oke kawan-kawan, alasan saya tidak merekomendasikan pengemburan tanah pada tanaman durian kawan-kawan, misalkan itu batangnya ya, kita melakukan pengemburan tanah dari dekat di sana, misalkan di sini sampai di sini. Karena pengemburan tanah memiliki potensi merusak akar. Jadi di sekitar ini, misalkan kedalaman segini, itu ada akar tanaman durian kawan-kawan, yang berfungsi untuk menyerap nutrisi, entah itu pupuk kimia maupun pupuk kandang yang kita berikan ya. Jadi ketika kita mengemburkan tanah, potensi untuk merusak akar itu tinggi. Jadi permasalahannya, buat apa kita melakukan pengemburan tanah jika bisa merusak akar tanaman kita? Nah, jika pengemburan tanah bertujuan untuk menghilangkan gulma seperti ini, saran saya jangan melakukan penghilangan gulma dengan melakukan penggemburan tanah. Karena seperti tadi, yaitu kita bisa merusak akarnya. Nah, solusi untuk menghilangkan gulma di sekitar area tanaman durian kita itu cukup gunakan yang namanya weed mat. Seperti ini bentuknya, atau seperti ini barangnya. Weed mat ini mampu tahan sampai 10 tahun. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya melakukan pengemburan tanah yang beresiko. Selain itu juga kita tidak perlu menggunakan yang namanya racun rumput, karena racun rumput juga berbahaya. Karena ketika tanaman itu sudah mati dan terurai, racun itu masih bisa menyebar di sekitar tanah kita, yang otomatis racun itu bisa merusak mikroorganisme yang ada di dalam tanaman durian kita ya. Jadi jangan menggunakan racun rumput. Nah, jadi solusinya adalah weed mat. Weed mat kawan-kawan bisa lihat di toko online apapun. Oke, selanjutnya yaitu banyak yang berasumsi bahwa pengemburan tanah bisa menyuburkan tanah yang kita gemburkan. Jawabannya tidak. Pengemburan tanah tidak bisa menyebabkan tanah yang kita gemburkan itu subur. Pengemburan tanah hanya merubah kepadatan dari tanah tersebut. Dalam perkebunan sayur ini memang berfungsi, tapi dalam berkebun durian ini tidak ada fungsinya sama sekali, karena tanah yang kita gemburkan tidak akan bertambah unsur haranya. Jadi kawan-kawan jangan salah paham, berpikir bahwa dengan mengemburkan tanah maka tanaman durian kita akan subur. Itu salah besar. Nah, misal saya ilustrasikan ya, di sini kita gemburkan tanahnya, maka yang berubah itu hanya struktur tanah saja. Yang sebelumnya misalkan padat seperti ini, menjadi lebih gembur itu, tapi tidak akan merubah tanah ini menjadi subur. Kawan-kawan bisa siram misalkan beberapa kali saja, dalam waktu 2 bulan juga akan kembali padat. Dan apakah kita harus melakukan pengemburan lagi? Menurut saya pengemburan tanah itu tidak perlu dan tidak akan pernah merubah unsur hara di tanah
tanaman durian kita. Oke, jika kita ingin menjaga kesuburan tanaman durian kita, caranya sangat mudah sekali. Pertama, berikanlah pupuk yang benar dan tepat secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya melakukan pemupukan sekali setahun ya. Pemupukan durian itu wajib namanya 4 kali dalam setahun agar tanaman durian kita tumbuhnya subur dan cepat. Tidak seperti ini ya. Ini baru pertama kali melakukan pemupukan semenjak 8 tahun yang lalu ditanam. Jadi hasilnya memang seperti ini ya. Tanaman durian yang ditanam apa adanya, pertumbuhannya akan lambat sekali. Jadi lakukan pemupukan 4 tahun sekali, yaitu pupuk kimia dan diikuti oleh pupuk kandang atau POC. Saya jamin tanaman durian kalian akan subur tanpa perlu yang namanya penggemburan tanah. Karena penggemburan tanah, saya rangkum ya. Pertama, merusak akar atas tanaman durian. Kedua, tidak akan bisa membuat tanaman durian kalian subur. Ketiga, membuang-buang waktu karena ketika kita siram secara berkelanjutan dalam waktu 2 bulan akan padat kembali. Nah, jadi jangan pernah melakukan pengemburan tanah. Jika untuk mengatasi gulma, cukup pakai yang namanya weed mate. Karena weed mate saya pastikan sangat ampuh 100% membunuh semua gulma-gulma yang ada di bawah weed mate. Selain itu juga weed mate bisa menyerap air yang jatuh di atasnya. Jadi sangat efektif sekali menggunakan weed mate daripada melakukan pengemburan tanah atau menggunakan racun rumput. Oke, itu dia untuk pembahasan mengenai pengemburan tanah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam petani durian sukses.